kasih Pak Rudi memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan persiapan program yang berdampak pada murid di Lokakarya ketiga. Pak Rudi, mohon izin untuk bahwasanya di pembelajaran saat ini kan ABAD 21 itu anak-anak ke depan itu bisa mengembangkan potensi minat bakat sesuai dengan potensinya di masyarakat. Setelah itu beberapa inovasi pelajaran juga diperlukan dalam hal peningkatan kompetensi di anak-anak. Baik, Pak Rudi izin untuk memberikan beberapa diskusi terkait dengan beberapa pertanyaan. Silakan. Yang pertama yaitu ambil pelajaran dan gali mimpi. Baik Bapak, yang pertama yaitu apa pembelajaran dan pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini Bapak? Ya, kita berharap bahwa untuk saat ini di sekolah akan diberikan lagi kolaborasi yang mengarah kepada pembelajaran berbasis proyek, termasuk Pak Lukman yang mungkin sudah lebih dahulu mendapatkan program atau penerapan model PJBL, itu bisa segera kolaborasi dengan guru-guru yang lain dalam konteksnya. Jadi lebih ke peningkatan skill Pak? Iya, berbasis proyek. Berarti yang terakhir penjelasan yaitu gali mimpi. Bahwasanya gali mimpi ini kan sangat penting untuk anak-anak dalam membentuk profil belajar Bapak. Yaitu pertanyaannya, apa harapan Bapak atau mimpi terhadap sekolah ini sehingga nanti berdampak pada murid Bapak? Intinya mengarah kepada peningkatan kita terhadap soft skill siswa atau siswa didik. Jadi kalau skill selama ini kita rasa sudah cukup bagus, kita perlu ada peningkatan di soft skill masing-masing siswa didik. Ini kita harapkan sebagian besar Bapak Ibu guru itu memang sudah mengintegrasikan dalam setiap pembelajarannya yang mengarah kepada sikap, kemudian kejujuran, disiplin dan sebagainya yang mengarah kepada soft skill seperti itu. Demikian Pak. Jadi kolaborasi semua warga Pak terkait dengan materi ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga hal ini bisa kita laksanakan dengan baik dan juga support dari teman-teman juga. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sudah. Sudah masuk ke kamarnya? Sudah. Nanti diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Lukman ya, Iya. dari Bukan Pojok. Kebetulan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya, selama 9 bulan. Sebelumnya Pak Haji mohon izin untuk mendiskusikan tentang visi, misi dan program yang berdampak pada murid ya, khususnya di sekolah kita ini. Sebagai pengantar bahwasanya kan kalau kita di SMK itu sudah menganut istilahnya itu gerakan sekolah menyenangkan ya. Jadi bagaimana anak itu tumbuh kembang, kita dorong untuk menciptakan hal-hal yang sekiranya bermanfaat untuk kelas minimal. Setelah itu selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama dalam inovasi pembelajaran sekarang ini. Manakala sudah
menyesuaikan dengan abad 21, yaitu terciptanya sebuah inovasi pembelajaran yang sekiranya nanti berdampak pada siswa di kemudian hari. Baik, ada dua pertanyaan yang perlu saya ajukan ke Pak Haji, ya, selaku di sini sebagai guru ya. Yaitu ada dua pertanyaan utama. Yang pertama, ambil pelajaran sama gali mimpi. Ya, yang pertama adalah pertanyaannya, apa pembelajaran yang sudah dilaksanakan mulai dari proses pelajaran dan mengajar di sekolah selama ini? Oke, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan apa yang Pak Lukman tadi sampaikan, pada dasarnya pembelajaran itu merupakan kita ketahui ya, pembelajaran merupakan ya sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Oke. Namun yang menjadi titik berat dalam hal ini selama saya menjadi guru SMK Negeri 1 Sukoharjo, secara keseluruhan proses pembelajarannya cukup bagus. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang harus ditekankan, terutama pada inovasi dalam pembelajaran. Dalam inovasi pembelajaran tersebut tidak hanya meliputi kegiatan pembelajaran saja, ya, atau metode pembelajaran. Di situ harus ada aspek-aspek lain di mana hal tersebut harus saling bersinergi dalam menciptakan ruang belajar bagi siswa. Oke, ada beberapa aspek yang harus ditekankan Pak Lukman. Menurut saya pribadi di sini ada metode, di mana metode pembelajaran itu harus efektif, ya, di mana efektif tersebut mampu memfasilitasi semua karakteristik peserta didik. Ya. Kemudian ya, yang lebih ke profil belajar ya. Iya, ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah sarana prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu juga harus mendukung seperti halnya fasilitas wifi sekolah, ya. Ya. Terus kemudian perangkat pembelajaran, ya. Kemudian aspek-aspek lain seperti kayak materi praktikum, ya, ataupun pembelajaran berbasis proyek, ya. Semua itu harus bersinergi. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu SDM gurunya. Nah, kita tidak bisa bicara tentang A, B, C, akan tetapi sebagai ujung tombak kegiatan pembelajaran yaitu adalah guru tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, perlu diadakan pengembangan SDM guru yang berkelanjutan. Ya, mungkin nanti sekolah bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait yang kompeten di bidangnya sesuai dengan tuntutan era revolusi industri saat ini, sehingga nanti guru tersebut memiliki kompetensi yang sesuai. Nah, sehingga akan terjadi transfer knowledge antara guru dan siswa. Ya. Oke, itu dari segi pembelajaran Pak Lukman. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini Pak, ada pertanyaan Pak, ya, selanjutnya yaitu gali mimpi Pak. Ya. Nah, yang pertanyaan kedua yang terakhir yaitu apa harapan apa atau mimpi yang diharapkan sekolah sehingga pembelajaran itu berdampak pada murid. Ya. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh tentang mimpi, sekolah itu harus punya visi dan misi, ya. Jadi mana visi dan misi itu adalah komitmen bersama, di mana sekolah dari kepala sekolah, jajaran manajemen, kemudian guru serta seluruh staf yang ada di sekolah itu memiliki visi dan misi yang sama, di mana sekolah harus memiliki sebuah kurikulum dalam bentuk program, di mana program itu yang bersifat berkelanjutan, ya, berkelanjutan di mana ya, di mana program tersebut harus sesuai dengan tujuan, di mana sih sekolah ini tujuannya kemana, gitu loh. Intinya gini, sekolah harus punya program, ya, programnya yang bersifat mampu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensinya. Nah, di mana program tersebut dapat dikemas dalam sebuah kurikulum, ya, kurikulum tersebut mampu dijalankan atau digunakan sebagai
habit bagi siswa untuk proses pembelajaran. Seperti contoh, sederhananya ketika SMK Negeri 1 Sukoharjo memiliki tujuan agar anak-anak mampu diterima di dunia industri atau memiliki kompetensi industri, ya, di mana SMK Negeri 1 Sukoharjo harus membiasakan atau membuat sebuah program di mana program tersebut ya bersifat seperti halnya kayak budaya industri, ya. Mungkin di sini sudah dilaksanakan seperti ada miniatur industri di mana setiap jalan diberi garis warna hijau sebagai tempat jalur kita jalan, ya, sehingga Terima kasih makar ya. betul. Jadi ketika anak-anak keluar atau sudah lulus dari sini, anak-anak sudah memiliki kebiasaan yang positif. Berarti basis budaya industri. Ya, tidak hanya berbasis budaya industri saja di sini. Apa yang menjadi tujuan SMK di sini harus kita pikir bersama-sama. Oh, bagaimana sih cara mencapai tujuan tersebut? Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji untuk diskusi kita hari ini. Siap. Tadi pada kesimpulannya ke depan lebih di peningkatan lagi ya untuk SDM sama pengembangan fasilitas maupun metode inovasi belajar khususnya di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang sesuai. Terima kasih untuk supportnya dalam kegiatan program pendidikan guru putra ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Lukman Haji dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, ya, dari tematika PKN IPS. Di sini saya akan memberikan program yang terkait dengan persiapan loka ketiga, yaitu visi, misi, dan program yang berdampak kepada murid. Nah, ini kita ketahui bahwasannya pembelajaran di SMK ini kan sudah menyesuaikan dengan gerakan sekolah menyenangkan, sehingga nanti anak-anak di kelas itu dan di lab itu bisa mengupgrade ilmu maupun keterampilan sehingga bisa berdampak di kelasnya secara holistik, secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi, ya, terkait dengan pembelajaran apa yang sudah panjenengan dapatkan dan harapan-harapan apa saja yang diinginkan ke depannya, ya. Oke, sebagai pengawal ini saya berikan clue-nya. Nanti ada beberapa diskusi yang saya ajukan ke panjenengan, ya, selaku siswa di sini, sehingga nanti harapannya bisa diskusi secara interaktif dan harapan-harapannya bisa diungkapkan sesuai dengan apa yang sudah dialami di sekolah. Ya, saya mulai yang pertama. Pertanyaan utama yang pertama yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini pertanyaannya yaitu untuk baca dulu ya. Apa pembelajaran dari pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Apa yang sudah didapatkan? Silakan. Yang sudah didapatkan adalah untuk pelaksanaan pelajarannya itu materi-materi yang disampaikan
itu menurut saya sudah ya jelas Pak. Tapi untuk beberapa pembelajaran sama di saat pelaksanaannya ada ketergangguan. Misalnya untuk proyektor, kita kan menampilkan presentasi, itu kadang kita kesulitan untuk proyektor karena jumlahnya sangat terbatas. Gitu ya. Iya. Jadi untuk misalnya pembacaan kita butuhkan kayak sound system, ada suaranya, itu juga ya gimana ya, agak sedikit kurang di sekolah ini. Tapi untuk modul yang disampaikan itu sangat jelas sekali. Variatif ya. Sudah sangat variatif. Yang perlu Modul yang disampaikan itu sangat jelas sekali. variatif ya. Sudah sangat variatif. Yang perlu ditingkatkan mungkin dalam hal fasilitas ya. Ya cuma fasilitas yang menurut saya itu yang di kelas-kelasnya itu saja. Per kelas ya. Iya. Oke. Jadi itu ya. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Terus kira-kira juga cukup di sini. Soalnya ke Mbak Anissa ya, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, apa harapan atau mimpi yang diharapkan di sekolah yang arah dan tujuannya berdampak pada murid? Monggo. Saya harap untuk fasilitas di sekolah, terutama untuk jurusan MPN, ditambah karena masih banyak komputer yang rusak dan kecepatan internetnya yang kurang. Harapan kedepannya, fasilitas lebih ditingkatkan dan untuk budaya adiwiyata dan menerapkan budaya 5S sehingga membentuk profil pelajar Pancasila. Pasti ini lebih ke pengembangan karakter anak-anak. Jadi apa namanya, awal proses pembelajaran, terus ya santun, terus apa pelaksanaan di pembelajaran sampai dengan hasil akhir project di masing-masing mata pelajaran, khususnya di RPR dan jadwal jurusannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup saya kira. Nah, tadi pada intinya untuk kesimpulan kita hari ini dari diskusi kita hari ini yaitu yang pertama untuk pembelajaran alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar ya. Mungkin untuk kedepannya perlu ada penambahan fasilitas terutama penggunaan internet ya, sangat urgent ya di pembelajaran abad 21 ini ya. Sehingga nanti anak-anak bisa mengikuti perkembangan teknologi bersama-samanya. Itu yang kita bahas hari ini ya. Terima kasih atas adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang percaya